Indonesia bareng aku Sheryl dan aku Samuel. Oke guys, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin tujuan dari podcast ini dibuat. Nah, podcast ini dibuat itu untuk kalian semua yang pengen tahu tentang keberagaman, kekayaan pulau-pulau Indonesia. Sebagai anak bangsa kita harus tahu dong tentang keberagaman dan kekayaan pulau-pulau di Indonesia itu. Makanya kita membuat podcast ini untuk kalian semua. Wah, seru banget ya kedengarannya. Lebih seru kalau misalnya kita inti podcast ini dari awal hingga akhir. Boleh banget, udah gak sabar nih episode pertama. Oke, nih ya, kita langsung cus aja ke dalam podcastnya. Nah, oke, jadi buat pembukaan di sini kita pilih pulau Sumatera Barat. Nan hilang dapat diganti, nan hilang dapat diganti, diganti indah kasarupo, sarupo indah saparangai, sarupo indah saparangai. Anak rajo di Pulau Punjong, anak rajo di Pulau Punjong, belahan rajo dari Jambi, asalnya rajo kaduonya, asalnya rajo kaduonya. Oke, Sumatera Barat nih. Apa hal pertama yang terlintas di otak kamu pas dengar Sumatera Barat? Apa ya? Sumatera Barat. Nasi Padang. Nah, emang ya nasi Padang tuh emang paling mantep banget. Kenapa bisa nasi Padang yang terlintas di otak kamu? Oke, jadi diibaratkan nasi Padang ini Sumateranya Barat. Yang di dalamnya banyak lauk-lauk yang kalau disatuin diaduk-aduk terus dihap, enak banget. Wah, iya, jadi kayak lauk-lauknya ini tuh adalah keberagaman yang kalau misalnya disatuin itu bakal mengguncangkan banget ya. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya dengan kata-kata lain nih, apa yang mendeskripsikan Sumatera Barat ini? Serpihan surga sih, kata itu paling cocok buat Sumatera Barat ini. Kenapa bisa serpihan surga gitu? Bisa nggak kamu ceritain, kamu jelasin kenapa bisa? Oke, aku jelasin nih. Jadi viewer, Sumatera Barat itu diistimewakan karena dikelilingi sama pegunungan, bukit, dan punya garis pantai yang panjang di Samudra Hindia. Jadi kita bisa menikmati dua suasana sekaligus nih, lihat hijaunya pegunungan dan birunya laut. Nah, ada juga nih Danau Maninjau yang luasnya seperti kaca raksasa di tengah pegunungan. Hilang dapat diganti, diganti indah kasarupo, sarupo indah saparangai, sarupo indah saparangai. Pegunungan. Kalau ke pesisir barat, kita bisa menikmati Kalau ke pesisir barat, kita bisa menikmati pantai kayak pantai air manis yang punya legenda Malik Kundang tuh. Wah, kita baru mulai sebentar aja udah banyak ya keragaman dan kekayaan yang ada. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Coba dong, Kak Samuel kasih tahu nih beberapa kesenian-kesenian apa aja yang ada di Sumatera Barat ini. Oke, aku kasih tahu nih ya. Yang pertama, ini ada alat musik tradisional. Salah satu alat musik yang harus kalian ketahui adalah saluang. Apa tuh saluang? Saluang tuh alat musik tradisional Sumatera Barat yang cara mainnya ditiup. Nah, alat musik ini terbuat dari bambu loh. Oh, berarti saluang ini bisa disamain sama seruling dong? Kalau secara bentuk bisa, emang keduanya tuh mirip banget, tapi ada perbedaannya di jumlah lubangnya. Yang dimana seluang itu ada 4 lubang, sedangkan suling itu ada 7 lubang. Oke. Nah, oke ya. Sekarang lanjut nih tentang tarian daerahnya. Tari apa yang kamu tahu dari Sumatera Barat? Pastinya tari piring lah. Aduh, mainnya kurang jauh nih. Ada nih tarian selain tari piring, tari indang. Ada yang namanya tari payung. Tarian ini melambangkan kasih sayang dan persahabatan menggunakan payung.
kenapa tarian ini pakai payung nih? Kenapa nggak pakai kipas, lempang atau selendang gitu? Oh, kalau itu bisa coba tanya saat saya pamit undur diri. A few moments later. Jadi kenapa pakainya payung ya? Karena selain payung itu jadi properti utama tarian itu. Payung di sini juga melambaikan tempat perlindungan kayak lu kehujanan dan gak ada jas hujan. Dan pasti kamu bakal nyari payung itu buat berlindung dari hujan kan? Pastinya dong, kita nggak mungkin kan terobos hujan gitu aja. Nah, makanya itu yang digunain di tarian ini payung. Tarian ini payung bukan selendang dan segala macamnya. Oke, jadi itu ya penjelasan dari tarian daerah yaitu tari payung. Ya, selain kedua itu juga kita bisa kepoin kesenian lainnya kayak yang identik dari Sumatera Barat nih. Ada rumah gadang, rumah adat Minangkabau, dan atap keronjongnya. Emang ya, rumah gadang ini emang salah satu rumah adat yang menonjol di Sumatera Barat. Betul. Selamat datang di Kingdom of Pusako Minangkabau. Nah, oke deh. Sebenarnya masih banyak ya kesenian yang bisa kita ungkap. Tapi coba nih kita putar badan dulu. Kita bahas tentang yang ngenyangin mata, mulut, dan juga perut kita. Kalau soal makanan, saya jadi lapar nih. Aduh, bener banget sih. Jadi biar nggak lapar-lapar banget, kita bahas cepet aja kali ya. Apa nih kuliner khas Sumatera Barat yang menurut kamu paling mewakili surga rasa? Untuk rendang wajib disebut karena sudah diakui dunia sebagai makanan terenak. Terus ada pempek Palembang, sate Padang, dan juga gulai Itiak dari Bukit Tinggi. Wah, denger aja udah lapar banget ya. Langsung aja deh kita beralih ke sejarah nih. Wah, sejarah ya? Oke, boleh deh. Gotta represent. Never chase a bitch. Mask on. Put your mask on. Mask on. Put your mask on. Nah, kalau untuk sejarah, sejak dulu Sumatera Barat itu dihuni sama suku Minangkabau yang terkenal dengan rumah gadang, adat merantau, dan filosofi hidup adat bersandi syarak bersandi kita bula. Nah, di masa lalu ini berdirilah kerajaan Paguruyung di tanah datar. Kerajaan ini tuh menjadi pusat budayanya Minang dan hingga kini masih dikenal lewat Istono Basa Paguruyung yang megah. Terus juga pada abad 19 ini terjadi tuh perang Padri. Awalnya perang Padri ini tuh konfliknya itu antara kaum adat kaum Padri yang ingin menegakkan syariat Islam, tapi akhirnya meluas karena Belanda ikut campur. Perang Padri ini juga menjadi simbol perlawanan rakyat Minang terhadap penjajahan. Terus nggak cuma itu loh, Sumatera Barat ini juga melahirkan banyak tokoh besar Indonesia kayak Muhammad Hatta, sang proklamator, Tan Malaka, dan juga Buya Hamka. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Dibentengi gunung yang berdiri kokoh, serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Aku tahu mencagur, tak benar-benar tercemung basi dan syukur demam manur, pamanun jangan sakit. Aku tahu mencagur, tak benar-benar tercemung basi. Hati-hati orang di kampung, wayo bisa kau mati. Hati-hati orang di kampung, wayo bisa kau mati. Nan hilang tapi diganti, nan
banget ya buat jadi dijuluki Satria Surga ya, karena emang banyak hal menarik untuk dilihat dan dipelajari. Betul banget, sebegitu serunya kita ngulik Sumatera Barat ini. Tapi sayangnya tuh episode ini udah mau harus ditutup nih. Oke viewer, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Samuel yang udah bersedia menjadi narasumber di podcast Jelajah Indonesia episode pertama ini. Sama-sama, terima kasih juga karena podcast ini saya juga makin banyak mengenal Sumatera Barat yang seru dan menarik. Oke viewer, sampai di sini episode ini dan dadah.